Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama sekali puji syukur kita pada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat serta salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kehidupan kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Siregar, SAGMA, dari Unit Kedokteran Islam, yang pada hari ini kita akan menyampaikan materi tentang sholat dalam keadaan duduk. Ya, nanti kita akan membicarakan bagaimana sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau kita berbicara tentang sholat dalam keadaan duduk, maka yang pertama sekali adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu ada sahabat Nabi Imran bin Husain mengalami sakit bawasir, ya, atau sakit ambeien. Nah, kemudian Imran bin Husain bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kami melaksanakan sholat dalam keadaan seperti ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Sholli qa'ima." Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah. Fa in lam tastati, kalau kamu tidak sanggup dalam keadaan berdiri, fa qa'idan, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati, kalau kamu juga tidak sanggup dalam keadaan duduk, maka disebutkan oleh Rasulullah, fa ala janbin, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Nah, dalam satu riwayat hadis yang lain yang terpisah, itu disebutkan bahwa fa in lam tastati, kalau kamu nggak sanggup juga dalam keadaan berbaring, fa mustalqiyan, maka sholatlah dalam keadaan tidur terlentang. Nah, maka pada kesempatan ini, hadis ini yang akan kita bicarakan adalah bagaimana sholat dalam keadaan duduk. Apalagi kalau kita berada di rumah sakit, terutama di tempat tidur, ya, bagaimana posisinya jika pasien ingin melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Nah, maka silakan barangkali kepada pasien untuk duduk, ya, dipersilakan. Nah, sholat dalam keadaan duduk, ya, ada beberapa cara, ya, karena memang Nabi Muhammad SAW merinci, ya, bahwa posisi-posisi duduk dalam sholat itu sebenarnya adalah tergantung kepada kondisi bagaimana nyamannya pasien itu dalam keadaan duduk tersebut. Nah, ada dalam satu riwayat Nabi dalam keadaan duduk itu duduk mutarabbian atau duduk bersila seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, atau dalam posisi yang lain Nabi kita juga mencontohkan duduk dalam seperti orang yang sholat, duduk tahiyat awal, atau sering disebut dengan duduk iftiros. Nah, barangkali boleh diperagakan, dipraktekkan duduk iftiros, ya, mungkin dari depan dulu. Ya, posisi kaki kiri, ya, posisi kaki kiri didudukan, kaki kanan diluruskan, ya. Jadi seperti ini, ya, dalam posisi tampilan depannya kalau sholat dalam keadaan duduk, ya. Nah, bagaimana posisi pada bagian belakangnya? Nah, mungkin boleh diperagakan, diputar badannya. Ya. Nah, kaki kiri didudukan, ya, didudukan, nah, kemudian kaki kanannya ditegakkan, ya, seperti ini. Ya, seperti inilah, ya. Nah, inilah posisinya duduk iftiros. Ya, duduk iftiros, ya. Nah, kalau memang tidak bisa juga duduk seperti ini, ya boleh juga, ya, boleh diputar lagi badannya. Dengan posisi kaki lurus ke depan dua-duanya, ya. Nah, lurus ke depan dua-duanya. Kalau memang kebetulan kakinya dalam kondisi kurang sehat, ya, atau bagaimana, mungkin dia boleh posisi lurus seperti ini, ya, tergantung bagaimana kondisi nyamannya. Nah, tetapi yang sering kita lihat dalam praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah duduk dalam keadaan duduk bersila. Coba duduk bersila. Ya, seperti ini. Ya.
Nah, ini juga bagus ya untuk dilakukan karena kalau nanti posisi duduknya dalam kondisi iftiros, ya itu terlalu lama dia menekan kakinya dan dalam posisi seperti inilah maka posisi yang paling bagus untuk sholat. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan bagaimana posisi sholat duduk itu, ya seperti biasa ada takbir ya. Silakan takbir, ya takbir, kemudian sedekap di atas dada. Setelah itu seperti biasa membaca doa iftitah, membaca membaca Al-Fatihah, surat-surat ya. Kemudian takbir untuk ruku, rukunya tangannya di atas dua lutut, agak ditundukkan kepalanya sedikit ya. Nah, kemudian baca doa ruku, Sami Allah ya. Nah, kemudian kalau bisa misalnya sujud, lakukan sujud. Ya, silakan kalau memang bisa sujud, ya. Posisinya langsung sujud ya. Walaupun dalam keadaan duduk. Ya, walaupun dalam keadaan duduk. Nah, ya silakan duduk lagi. Atau yang kedua adalah bisa saja posisinya dalam kondisi berisyarat dengan kepalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, waj'al sujudaka afdal min ruku'ika. Jadikan posisi sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Nah, jadi kalau ruku agak tunduk ya. Nah, kemudian sujud lebih rendah lagi. Nah, seperti itu. Ya, sujud lebih rendah lagi ya. Jadi artinya cukup mengisyaratkan dengan kepala. Nah, kalau misalnya sholat dalam keadaan duduk ini bisa langsung sujud ke tempat sujud, ya silakan dilakukan. Nah, tapi biasanya yang sering kita lihat adalah cukup berisyarat dengan kepala saja. Jadi bagian rukunya terlalu rendah, seperti waktu sujud tuh jauh lebih rendah daripada posisi rukunya. Berisyarat dengan kepala kita. Nah, selebihnya itu nggak ada masalah ya, lainnya sama kegiatannya ya, tetap duduk ya, kemudian ruku sujud juga dilakukan. Nah, kemudian tahiyat seperti biasa mengangkat jari telunjuknya dan kemudian melakukan salam. Nah, ada satu hal barangkali yang tidak boleh dilakukan dalam prinsip-prinsip sholat duduk itu adalah tidak boleh meletakkan alas di depan kita ketika sholat. Misalnya saya ambil contoh, ya, saya ambil contoh misalnya seperti ini. Nah, kebetulan ada hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa ada seorang sahabat Nabi waktu itu sholat dalam keadaan duduk, dia meletakkan bantal di atasnya. Nah, sehingga dia bisa sujud di atas bantal ini. Tapi oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW, diambil bantalnya dan kemudian dilemparkan oleh Rasulullah. Nah, dalam satu ketika juga ada sahabat Nabi bukan hanya bantal, mungkin kayak meja kecil atau papan atau alas ya, kemudian dilakukan untuk sujudnya, kemudian Nabi lemparkan lagi dan kemudian Nabi mengatakan waj'al sujudaka afdal min ruku'ika. Jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Cukup berisyarat dengan kepala saja. Nah, inilah posisinya duduk dalam sholat dalam keadaan duduk. Dan barangkali kita bisa simulasikan sebentar walaupun kita tidak membaca keseluruhan, tapi gerakan-gerakannya mungkin bisa menggambarkan kepada kita bagaimana sholat dalam keadaan duduk seperti itu. Nah, silakan barangkali mulai dari takbir, ya, tentu diawali dengan niat, ya, seperti biasa, ya, takbir. Nah, kemudian setelah takbir, ya, kita membaca doa iftitah, ya, kemudian doa membaca Al-Fatihah dan surat, ya, kemudian takbir untuk ruku, silakan. Nah, posisinya nunduk, ya, posisinya nunduk seperti ini, ya. Kemudian Sami Allah, ya. Nah, baru posisi sujud lebih rendah, ya. Nah, seperti ini, ya, lebih rendah, ya. Kemudian bangkit lagi, duduk di antara dua sujud seperti biasa, ya. Sujud lagi yang kedua, ya. Nah, kemudian angkat lagi kepalanya dan kemudian sedekap untuk rakaat berikutnya. Ya, nah terakhir tentu kalau kita mau posisi sholatnya dalam keadaan duduk ya, kita boleh duduknya tawaruk, boleh iftiros. Ya, tawaruk ini boleh ya kita gambarkan kakinya
ya, dilipat ya seperti duduk tahiyat akhir. Ya, bagaimana tahiyat akhir seperti ini. Ya, ini iftiras ya, masukkan lagi kakinya seperti rakaat terakhir, rakaat terakhir. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau bisa dilakukan, ya silahkan dilakukan. Ya, kalau tidak cukup duduk iftiras seperti biasa, duduk biasa. Kalau bisa dilakukan, kalau nggak bisa dilakukan ya duduk iftiras seperti ini. Inilah kemudian kalau sudah selesai ya salam seperti biasa, silakan salam. Ya, ya baik ke kanan maupun ke kiri. Ya, nah barangkali itu tuntunan sholat dalam keadaan duduk ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tuntunan bagi kita ya, karena memang ini sholat, kalau dalam kajian ilmu sholat termasuk sholat dalam berbagai keadaan, terutama dalam kondisi sakit. Barangkali demikian yang bisa saya uraikan, yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Dan akhirnya dari kami cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.